Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup jujur. Kita buka di dalam Yesaya pasal 33. Yesaya 33 di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya 33 di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpah darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, roti disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di sana disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa orang yang hidup dalam kebenaran. Definisi jujur adalah hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku, tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Jadi, jujur adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata atau perbuatan. Saya katakan bahwa jujur adalah satu moral dalam hidupan setiap orang-orang yang percaya, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa kita sebagai anak Tuhan adalah hidup yang jujur, yang berasal dari hati kita, yang berasal dari diri kita. Karena tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak melakukan kecurangan atau tulus ikhlas, tidak munafik. Berarti bahwa segala hal yang kita lakukan, baik dalam tutur kata, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan, baik dalam setiap hal yang kita lakukan, kita kerjakan dengan tulus, kita kerjakan dengan sukarela, kita kerjakan dengan sukacita, tanpa ada paksaan. Orang yang hidup dalam kejujuran adalah orang yang tahu akan kebenaran Allah. Orang yang tahu akan kebenaran Allah, karena Allah tidak menghendaki, Allah tidak menyukai orang-orang yang hidup dalam kepalsuan atau ketidakjujuran atau hidup yang munafik. Kebohongan itu Tuhan tidak sukai. Tetapi yang Tuhan senangi adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang jujur. Pada zaman sekarang mungkin sangat sangat sering kita melihat orang yang tidak jujur, bahkan orang yang jujur pada zaman-zaman sekarang sangat jarang untuk kita jumpai. Baik mereka yang berdagang, baik mereka dalam usaha, mungkin dalam dunia usaha atau dunia perdagangan, mungkin orang bilang, kalau hidup jujur nggak dapat untung yang banyak. Kalau hidup jujur untungnya hanya sedikit, bahkan yang mungkin rugi. Tetapi kalau ya sedikit-sedikit bohong nggak apa-apa lah. Itu mungkin perkataan orang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan. Saya katakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang tahu kebenaran, maka hidupnya pasti akan hidup dalam kejujuran. Karena dia tahu kebenaran Allah. Apakah Tuhan menghargai kejujuran dengan nilai yang tinggi? Ya, tentu saja. Itu sangat benar. Kenapa? Di ayat yang ke-16 saya katakan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tertinggi. Tuhan menilai, Tuhan menjunjung tinggi orang yang hidup dalam kebenaran. Sesuatu yang
penting dilakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa orang yang hidup benar, hidup jujur, Tuhan akan sertai. Orang yang hidup benar, Tuhan akan sertai. Karena apa? Di sana dikatakan dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tertinggi. Berarti bahwa ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya jujur. Amsal 2 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang hidup dalam kejujuran adalah orang yang Tuhan sertai. Yang kedua, orang yang hidup dalam kejujuran adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang jujur akan diberkati oleh Tuhan. 16 bagian B di sana dikatakan, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amsal 2 ayat 21 di sana dikatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Amsal 11 ayat yang ke-11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang yang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan sertai, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan di sana katakan orang yang jujur di hadapan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan, akan mendiami kota, akan memperkembangkan kota, akan tinggal di tempat yang baik. Ini adalah janji firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan orang yang jujur akan diperkenan oleh Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul karib. Saya dikatakan orang yang jujur berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya berkenan tetapi bergaul karib dengan Tuhan. Siapakah mereka? Adalah orang yang jujur. Jujur dalam segala hal, jujur dalam apa saja. Dalam hal ini kita hanya bahas satu, yaitu dalam perkataan. Dalam firman Tuhan ini tadi dijelaskan, orang yang hidup dalam kebenaran adalah yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpah darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jujur dalam perkataan, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan sama seperti apa yang dia katakan. Apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sesuai dengan apa yang dia katakan. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan di dalamnya, tetapi benar-benar dia melakukan apa yang diucapkan dan apa yang dia dengar. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, ada banyak hal lain. Bukan hanya jujur dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup dalam kejujuran. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Karena Tuhan tidak menyukainya. Matius 5 ayat 37 di sana dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yesus dia berkata kepada murid-muridnya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, tetap hendaklah kamu katakan tidak. Karena selebihnya itu berasal daripada si jahat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan apa yang kita katakan. Apakah kita katakan, apakah yang kita ucapkan
sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita dengar. Karena firman Tuhan, orang yang hidupnya jujur berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya jujur disukai oleh Tuhan, orang yang hidupnya jujur disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Hasil dari orang hidup dalam ketidakjujuran. Tadi orang yang hidup dalam jujur, tetapi orang yang tidak hidup dalam ketidakjujuran adalah tidak disukai Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Di sana dikatakan Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong, dan di sana katakan Tuhan jijik melihat penumpah darah. Tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya dalam ketidakjujuran, Tuhan tidak sukai, Tuhan tidak berkenan, bahkan aku jijik melihatnya. Bahkan seakan Tuhan membinasakannya. Yang kedua, tidak mendapatkan tempat di kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan jelas datang kepada kita pada saat hari ini. Secara dikatakan, hiduplah dalam kejujuran. Karena orang yang jujur diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak jujur, orang yang orang yang munafik, orang yang berbohong, sana firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Bahkan tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Amsal 11 ayat yang ke-3 di sana dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Biarlah bagian kita mau katakan, Tuhan, mampukanku untuk hidup dalam kejujuran. Karena itu sangat Tuhan sukai, Tuhan sangat senangi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita sebagai anak Tuhan yang hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, baik dalam perbuatan, dalam tutur kata, dalam tindakan kita, dalam apapun yang kita lakukan, benar-benar itu kita lakukan tulus dari hati kita, tulus dari hidup kita, tanpa ada kemunafikan di dalamnya, tanpa ada kepalsuan, tanpa ada kebohongan. Dan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Melalui setiap tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami benar di hadapan-Mu. Dan setiap kehidupan kami menjadi berkat, menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada. Berkati, materikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Perlihatkanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.